Ini sudah muncul ya Bu untuk nomor billingnya dengan total tagihan sebesar Rp150.225. Untuk pembayarannya gimana ya Pak? Untuk pembayaran, kami dari Bea Cukai sudah tidak menerima pembayaran tunai Bu. Jadi untuk pembayaran tagihan kepabeanannya bisa melalui customs payment point dan pembayaran non tunai. Bisa bayar pakai apa aja Pak? Jadi Ibu bisa datang di counter customs payment Bu. Nanti di sana Ibu akan dibantu oleh petugas bank. Nah di sana Ibu nanti bisa store tunai, menggunakan kartu debit kredit, transfer, atau menggunakan kris Bu. Nah yang kedua pembayarannya yaitu non tunai Bu. Yang pertama Ibu nanti bisa menggunakan aplikasi mobile atau internet banking, kemudian mesin ATM dan aplikasi financial technology fintech seperti Dompet Digital, Marketplace, Minimarket, dan Alipay. Untuk pembayaran menggunakan mobile banking atau internet banking, Ibu bisa memilih menu pembayaran, kemudian klik MPN atau modul penerimaan negara. Nanti di situ Ibu akan memasukkan nomor billing ini dan setelah itu proses pembayaran. Bisa pakai kris juga ya Pak? Bisa Bu, untuk kris nanti tinggal memasukkan nomor billing ke website mpn.kemendu.go.id. Nanti tagihan akan tergenerate kode krisnya dan nanti Ibu tinggal memindai pembayarannya menggunakan aplikasi yang bisa membayar kris seperti Dompet Digital dan mobile banking. Berarti tagihan ini juga bisa dibayar melalui aplikasi Marketplace Pak? Bisa banget Bu, nanti Ibu bisa bayar dari toko oranye, toko hijau, toko merah, bahkan di minimarket sejuta umat juga bisa Bu. Oh oke. Saya barusan dari Tiongkok Pak. Jadi saya punyanya cuma Alipay, apakah bisa diterima di Indonesia? Tentu bisa Bu. Untuk Alipay, billing yang di-generate menjadi kris tadi oleh website mpn.kemendu.go.id bisa langsung dilakukan pembayaran melalui aplikasi Alipay. Saya mau bayar pakai Alipay aja Pak. Baik Bu, sebentar saya generate dulu untuk krisnya. Silakan dipindai Bu untuk pembayaran via aplikasi Alipay sebesar Rp150.225 ya Bu. Untuk pembayaran via Alipay sudah masuk Bu, terima kasih Bu. Baik, kalau begitu saya lanjut perjalanan ya Pak. Terima kasih atas penjelasan dan bantuannya. Sama-sama Bu, selamat melanjutkan perjalanan dan hati-hati selalu Bu. Bingung bagaimana kata. Halo Sobat Lepas Landas, sering belanja online atau pernah dikirimin barang dari luar negeri dan bingung bagaimana ketentuannya? Yuk kembali ke kisah kumpulan informasi Bea Cukai Soekarno-Hatta. Barang kiriman adalah barang yang dikirim melalui penyelenggara pos, yang mana di sektor pemerintahan ada PT Pos Indonesia dan di sektor swasta ada perusahaan jasa titipan atau PJT. Hal ini sesuai dengan PMK 4 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas PMK 96 tahun 2023 tentang ketentuan barang kiriman. Lalu, siapakah penerima barang tersebut? Nah, penerima barang dapat berupa orang pribadi atau badan usaha. Untuk menerima barang orang pribadi, berlaku ketentuan Official Assessment System, yaitu suatu penetapan yang menitikberatkan kepada putusan pejabat berdasarkan metode-metode yang dipersyaratkan di dalam peraturan. Hal ini menyebabkan tidak adanya lagi denda untuk penerima barang orang pribadi atas kesalahan pemberitahuan yang dilakukan. Lalu, bagaimana perlakuan fiskalnya? Nah, perlakuan fiskalnya dapat dilihat dalam tampilan berikut. Untuk komoditas tertentu seperti tas, koper, alas kaki, sepatu, garmen, produk tekstil, dan sepeda, bea masuknya 25%. Untuk kosmetik, besi baja, dan jam tangan, bea masuknya 15%. Lalu, untuk PPN impor setara 11%. Bea masuk tambahan dikecualikan dan PPh pasal 22 impor diseragamkan menjadi 5%. Khusus untuk buku, bebas pajak seluruhnya ya Sobat Lepas Landas. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 2025. Untuk mengetahui status barang kiriman, dapat dicek pada laman www.beacukai.go.id/barang kiriman. Sekarang, sudah paham kan Sobat Lepas Landas? Jadi, dengan ketentuan barang kiriman ini, Bea Cukai berkomitmen meningkatkan pelayanan dan pengawasan, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Untuk informasi selanjutnya, hubungi Bravo Bea Cukai 1500225 dan komen di bawah untuk tema kisah-kisah selanjutnya. Dah.
Untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, hai Sobat Peneliti, Bea Cukai punya kabar baik nih. Untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, Bea Cukai memberikan fasilitas pembebasan bea masuk untuk kamu yang impor barang untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yuk simak bareng di Kisah, kumpulan informasi Bea Cukai Soekarno-Hatta. Fasilitas pembebasan ini adalah keringanan yang diberikan pemerintah agar barang-barang untuk penelitian yang kamu impor bisa bebas bea masuk. Aturan utamanya ada di PMK nomor 200 tahun 2019. Terus, yang bisa dapat fasilitas ini siapa aja? Yang pertama ada perguruan tinggi, yang kedua ada kementerian atau lembaga pemerintah, yang ketiga ada badan usaha. Fasilitasnya meliputi pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN dan PPNBM, dan dikecualikan dari PPh pasal 22. Tapi ingat, barang impor harus benar-benar digunakan untuk kegiatan litbang ya sobat, karena semuanya akan dipantau oleh Bea Cukai. Nah, sumber barang bisa dari pembelian atau hibah. Beberapa dokumen yang wajib disiapkan, yang pertama ada surat permohonan dan rincian barang yang ditandatangani pejabat yang berwenang, seperti tangkapan layar berikut. Yang kedua, surat rekomendasi dari kementerian atau lembaga terkait yang berisi rincian barang, serta penjelasan kegiatan dan manfaat litbang dengan penandatangan juga harus sesuai tangkap layar berikut. Khusus hibah, tambahkan surat keterangan dari pemberi hibah ya, dan khusus pembelian, tambahkan fotokopi dokumen pembelian. Untuk barang pengadaan APBN atau APBD, dokumen pembelian disertai dengan fotokopi DIPA dan kontrak barang yang menyebutkan bahwa harga barang tidak termasuk bea masuk dan PDRI. Terus cara ngajunya gimana? Nah, permohonannya kamu ajukan ke kantor Bea Cukai tempat pemasukan barang ya sobat. Kalau semua dokumen sudah diterima lengkap dan benar, keputusan Menteri Keuangan akan diterbitkan dalam waktu 5 jam kerja via sistem otomasi dan 3 hari kerja jika manual. Jangan lupa, jangka waktu impornya maksimal 1 tahun sejak ditetapkan pembebasannya sobat. Oh iya, perlu diperhatikan beberapa hal berikut ya, beberapa kesalahan umum yang perlu dihindari. Yang pertama, tanda tangan tidak sesuai ketentuan. Yang kedua, data barang tidak konsisten antar dokumen. Yang ketiga, rekomendasi tidak diterbitkan oleh instansi berwenang. Yang keempat, nama importir dan pemilik barang adalah perorangan yang bukan pihak penerima fasilitas. Nah, sekarang sobat sudah siapkan untuk memanfaatkan fasilitas keren ini untuk memajukan dunia penelitian Indonesia. Untuk info lengkap tentang PMK 200, kamu bisa akses di link berikut ya. Kamu juga bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau cek di website resmi kami di link berikut. Tulis juga di kolom komentar untuk tema kisah selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Tomuan Parindungan Aritonang, Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta. Sejalan dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang menempatkan integritas sebagai nilai pertama untuk diimplementasikan dalam tugas sehari-hari, Bea Cukai Soekarno-Hatta berkomitmen untuk menegakkan integritas dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh pegawai Bea Cukai Soekarno-Hatta wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, ataupun penerimaan gratifikasi, serta tidak memanfaatkan momen tertentu untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Menolak pemberian parsel, bingkisan, atau hadiah lainnya dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas. Melaporkan penerimaan atau penolakan gratifikasi melalui aplikasi Goal KPK atau Unit Pengendali Gratifikasi UPG Bea Cukai Soekarno-Hatta. Kami juga menghimbau kepada seluruh stakeholder untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun, baik berupa parsel, bingkisan, atau hadiah lainnya kepada pejabat maupun pegawai Bea Cukai Soekarno-Hatta
karena seluruh layanan kami tidak dipungut biaya ataupun gratis. Kepada pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran, agar melaporkan melalui saluran pengaduan WISE Kemenq atau pengaduan Bea dan Cukai. Kami menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan memastikan pelapor tidak akan dipersulit dalam memperoleh pelayanan kepabeanan dan cukai. Terima kasih kepada seluruh stakeholder atas kerjasama, komitmen, serta dukungannya. Dan tak lupa kami juga mengapresiasi seluruh jajaran Bea Cukai Soekarno-Hatta atas komitmen dalam menjaga integritas. Mari kita berkomitmen untuk tolak dan lapor gratifikasi. Bea Cukai Soekarno-Hatta tegas mengawasi, gegas melayani, siap lepas landas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, sebelumnya saya izin konfirmasi, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Jika suara saya terdengar dengan jelas, Bapak dan Ibu bisa memberikan kode kepada saya dengan mengangkat jempol Bapak dan Ibu seperti ini. Baik, Bapak dan Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, terima kasih. Yang terhormat Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1, Bapak Tri Utama Hendro Wibowo, yang kami hormati para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, dan yang kami hormati seluruh pegawai, serta para peserta pintar kepabeanan yang berbahagia. Baik Bapak Ibu, sekalian perkenalkan, saya Afifah selaku MC yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dan semangat. Dalam acara Pintar Kepabeanan Season 6, episode 4, dengan judul Fasilitas Pembebasan Barang Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan. Adapun ketentuan mengikuti sosialisasi virtual ini sebagai berikut. Menggunakan username atau nama pengguna Zoom dengan format nama _ perusahaan, badan usaha, instansi, dan lembaga. Contoh, Ari PT Shankar. Memastikan mikrofon Zoom dalam keadaan mute atau mati selama pemaparan. Mikrofon dapat diaktifkan bila peserta telah diperkenalkan moderator atau MC. Menggunakan latar virtual atau background yang telah disediakan oleh panitia. Mengenakan pakaian yang santun. Mengisi daftar hadir melalui tautan yang telah tersedia. Materi akan disampaikan dalam form survei yang telah lengkap diisi. Bapak Ibu yang berbahagia, agar acara dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, marilah kita awali acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Bapak Ibu yang berbahagia, acara berikutnya adalah pretest. Kami memberikan waktu 2 menit untuk Bapak dan Ibu mengerjakan soal pretest. Kami persilakan langsung kepada Bapak dan Ibu untuk mengakses pretestnya pada link yang tersedia di kolom chat. Untuk waktunya akan ditampilkan pada layar. Baik, untuk pengerjaan pretest dapat langsung dimulai ya. Pretest sudah selesai. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan hangat dari Bapak Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1, Bapak Tri Utomo Hendro Wibowo. Kepada Bapak Tri, kami persilahkan. Terima kasih pembawa acara. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Oke, makasih Kak Anissa ya, Kak Afifah Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Salam pintar kepabianan ya. Salam pintar kepabianan Bia Cukai Soekarno-Hatta. Pertama tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini, hari Rabu ya, tanggal 24 Juni 2006, Bea Cukai Soekarno-Hatta dapat bersama lagi dengan Bapak Ibu sekalian, ya tentunya dalam rangka mendekatkan diri, mengkomunikasi kepada stakeholder, shareholder di lingkungan Bea Cukai Soekarno-Hatta, sehingga eh, kami bisa memberikan pelayanan yang baik. Ya. Hari ini Pintar Kepabeanan dengan tema tentu mensosialisasikan bagi peraturan mengenai pembebasan ya, fasilitas fiskal yang ada di Kementerian Keuangan terkait dengan pembebasan dalam rangka penelitian barang-barang barang-barang untuk penelitian. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini kita berharap yang hadir ini juga merupakan perwakilan-perwakilan yang nanti kita berharap akan terus berinteraksi dengan
kami, Bea Cukai Soekarno-Hatta. Yang tadi juga secara singkat di teaser, video teaser tadi, Bapak Ibu sekalian kalau menyimak, di situ ada pihak-pihak yang mungkin bisa mendapatkan fasilitas fiskal itu, ya bisa dari peneliti perguruan tinggi, peneliti pada kementerian lembaga, kemudian juga peneliti pada badan usaha. Ya, saya berharap yang hadir di sini bisa menjadi bagian dari kami yang tentu bisa mewakili dari entitas tadi ya, dari eh, apa namanya, badan usaha, kementerian lembaga, kemudian juga dari eh, perguruan tinggi dan yang lainnya sehingga nanti membantu kami untuk mengamplifikasi terhadap apa adanya fasilitas ini. Bapak Ibu sekalian, Bea Cukai Soekarno-Hatta memiliki wilayah kerja pada Bandar Udara Soekarno-Hatta yang merupakan salah satu pintu masuk strategis, ya, pintu masuk utama di wilayah Indonesia terkait dengan pemasukan dan pengeluaran barang. Jadi bandar udara di wilayah Indonesia sebagai salah satu pintu utama pemasukan dan pengeluaran. Hampir sekitar 1 juta transaksi keluar masuk barang atau lebih ya, bisa lebih dari transaksi barang keluar masuk dari melewati Bandar Udara Soekarno-Hatta yang tentunya kami berinteraksi untuk melakukan eh, bersentuhan dengan kegiatan kepabeanan. Bapak Ibu sekalian, pemasukan barang dari luar negeri atau inbound ya melalui Bandar Soekarno-Hatta tentunya dapat dilalui menjadi 2 pintu masuk. Yang pertama, pintu pintu masuk melalui barang impor bawaan penumpang. Ya, yang pertama lah pintu masuk melalui barang impor melalui barang bawaan penumpang. Untuk barang bawaan penumpang dibagi 2, personal use atau non-personal use. Mungkin kalau ini adalah pintar kepabeanan yang kali keempat, sebelum-sebelumnya sudah pernah juga Bapak Ibu sekalian mengetahui terkait dengan kategorisasi barang bawaan penumpang, barang impor, barang penumpang. Personal use, non-personal use. Kemudian pintu kedua adalah barang impor yang melalui kargo barang kiriman. Jadi di Bandara Soekarno-Hatta ada 2 pintu. Satu melalui barang impor bawa penumpang dan barang impor yang mulai kargo. Untuk barang impor mulai penumpang biasanya ini diurus atau pihak-pihak yang mengurus hampir sebagian besar adalah dibawa sendiri oleh pemiliknya. Ya, hampir semuanya dibawa sendiri oleh pemiliknya. Namun untuk barang-barang impor yang melalui kargo barang kiriman, hampir sebagian kemudian menguasakan pengurusannya kepada yang ditunjuk ya, bisa BP3 maupun terkait dengan fasilitas hari ini yang kita coba diskusikan bersama, disampaikan Bapak sekalian untuk menguatkan pengetahuan ya, terkait dengan apa namanya eh, pembebasan dalam rangka penelitian ini, tentu pada prinsipnya kami ingin mendekatkan informasi ini kepada Bapak Ibu sekalian seluas-luasnya dalam rangka sebegitu banyaknya transaksi masuk barang impor sehingga bagi kami sangat membantu dalam rangka percepatan pelayanannya. Biasanya peraturan-peraturan fiskal itu relate dengan syarat-syarat. Ya. Jadi tadi untuk pembawaan barang impor dalam rangka penelitian bisa melalui barang bawaan penumpang, barang impor ya, tapi kategorisasinya seyogyanya bukan non-personal use. Ya, bisa dibawa oleh penumpang, tapi non-personal use diatasnamakan nanti atas nama yang tadi bisa perguruan tinggi,
bisa apa namanya, kementerian lembaga dan atau badan usaha. Bapak Ibu sekalian, karena ini penting, biasanya dalam rangka research and develop ya di beberapa perusahaan itu ada research and develop, tentu bahan-bahan baku dalam rangka research and develop itu eh, mempunyai nilai yang tinggi. Satu. Kedua, memiliki tingkat urgensi kecepatan pengiriman dan tingkat urgensi untuk keutuhan barang. Sehingga Bapak Ibu sekalian akan lebih tepat apabila ini diselesaikan dengan mekanisme yang baik sesuai dengan ketentuan. Dari sisi nilai, pasti pada saat pembawaan masuk, Bapak Ibu sekalian mengenal ada pengenaan fiskal ya. Dengan nilai yang tinggi, pembelian tinggi, ataupun itu hibah tapi kan ada nilainya, eh, apa namanya, Bapak Ibu sekalian tentu bisa melakukan pembebasan. Toh dalam rangka research and development itu kan tentu eh, belum memiliki nilai jual atau return of investment ya, apa perolehan dari feedback dari perolehannya untuk keuntungan. Sehingga pasti Bapak Ibu sekalian memikirkan bagaimana diperolehnya seefisien mungkin. Untuk itu, hari ini, alhamdulillah di bidang kami ada expert ya yang menjadi narasumber nanti. Ada Mas Pandu, semoga nanti Mas Pandu bisa memberikan apa penjelasan sedetail mungkin baik sisi peraturan maupun nanti simulasi di lapangan. Ini penting bagaimana nanti Bapak Ibu berinteraksi di lapangan, manajemen logistiknya bagaimana sehingga eh, semakin well informed, semakin Bapak Ibu tahu alur logistik, alur kepabian yang baik, maka tingkat kecepatan dalam handling eh, barang akan lebih cepat. Gitu ya. Semakin cepat maka semakin efisien. Semakin efisien maka barang itu akan bisa digunakan sebaik-baiknya. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan Pintar Kepabianan ini bisa berguna bagi Bapak Ibu sekalian, ya. Pintar Kepabianan episode 4, fasilitas pembebasan barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat Bapak Ibu sekalian manfaatkan sebaik-baiknya. Tidak berlebih kiranya pendekatan ini salah satunya dengan sosialisasi, namun dengan apabila Bapak Ibu sekalian dalam operasional nanti memerlukan pendampingan, nanti timnya Pak David, timnya Mas Pandu, timnya dari Pak apa namanya dari Kehumasan Bea Cukai Sosial siap mengguidance Bapak Ibu sekalian. Tentu kalau belajar sekali, kalau ibaratnya baru umur 5 tahun merangkak, semakin lama tentu saya berharap Bapak Ibu sekalian sudah bisa melakukan importasi kepabianan dengan secara mandiri. Sehingga kami bisa mengucapkan apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian dalam rangka kecepatan menghandling logistiknya masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti Pintar Kepabianan episode 4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Silakan Mbak Afifah. Terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa, Patri. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, untuk mengabadikan momen bahagia ini, Bapak, Ibu, kami mohon untuk mengaktifkan kamera untuk melakukan sesi foto bersama. Sudah siap semuanya? Untuk pose pertama, pose formal dulu. Jangan lupa untuk tampilkan senyum terbaiknya. Tahan selama 3, 2, 1. Baik, selanjutnya gaya andalan Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, gaya lepas landas. Tangannya bisa diangkat ke depan dada seperti ini Bapak dan Ibu.
Tahan dalam hitungan 3, 2, 1. Untuk pose selanjutnya gaya bebas ya. Tahan dalam hitungan 3, 2, 1. Tepuk tangan virtual yang meriah untuk kita semua. Baiklah, kita lanjutkan acara dengan materi utama kita hari ini, yaitu fasilitas pembebasan barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Pandu Tahtadilika, selaku pelaksana pemeriksa. Kepada Bapak Pandu, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktunya. Yang saya hormati Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai 1, Pak Tri Utomo Hendro Wibowo, dan yang saya banggakan untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon izin, apakah suara saya sebelumnya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Oh siap, baik, terima kasih. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menyampaikan sedikit pantun ya Pak, biar nggak terlalu tegang. Mungkin bisa dibantu dengan cakep nanti. Jalan-jalan ke kota tua, naik mobil yang penuh warna. Artinya. Selamat pagi hadirin semua, semoga sehat dan selalu berbahagia. Pagi. Oh iya, mungkin mohon izin materinya dapat di-share kembali. Iya, terima kasih. Pada pagi hari ini, saya ingin berbagi ilmu atau penjelasan mungkin terkait aturan untuk pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu berdasarkan PMK nomor 200 tahun 2019. Nah, dasar hukumnya itu yang pertama pada Undang-Undang nomor 10 tahun 1995, Jungto nomor 17 tahun 2006, tentang kepabeanan, pasal 25 ayat 1 huruf F, kemudian ada Undang-Undang nomor 11 tahun 1995, Jungto nomor 39 tahun 2007, tentang cukai, pasal 9 ayat 1 huruf B. Kemudian yang mengaturnya ada di PMK juga, Peraturan Menteri Keuangan nomor 200, PMK 4 2019 tentang pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Next. Nah, mungkin secara umum saya ingin memberikan informasi bahwa terhadap proses clearance atau importasi barang itu terutang dua hal sebenarnya. Yang pertama terkait lartas dan yang kedua terkait fiskalnya. Nah, untuk yang saat ini adalah yang ingin saya jelaskan adalah terkait fiskalnya. Untuk PMK 200 sendiri itu dibebaskan atas bea dan cukai, bea masuk dan cukainya. Kemudian berdasarkan PP 49 2022 pasal 28 ayat 3 huruf B itu tidak dipungut PPN dan PPNBM dan dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 berdasarkan PMK 81 tahun 2024 pasal 219 ayat 1 huruf B angka 5. Next. Nah, di sini ada cakupan fasilitasnya. Ada subjek yang bisa memperolehnya, kemudian objek apa aja yang bisa memperolehnya, dan persyaratan dokumennya apa aja sih, seperti itu. Selanjutnya, nah, subjek fasilitasnya untuk yang diatur oleh PMK 200 ini ada 3. Yang pertama itu perguruan tinggi. Tapi perguruan tinggi sendiri itu dibagi lagi. Ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta, dan perguruan tinggi kedinasan.
Kemudian ada kementerian atau lembaga pemerintah. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada badan usaha. Nah, untuk perorangan sendiri saat ini belum diakomodasi, diatur di PMK 200. Jadi harus perwakilan dari perguruan tinggi, kementerian atau lembaga, ataupun badan usaha. Nah, untuk objek fasilitasnya apa aja yang bisa digunakan, yaitu barang dan atau peralatan yang benar-benar digunakan untuk memajukan ilmu pengetahuan, yang termasuk di dalamnya itu ada kegiatan penelitian atau percobaan guna peningkatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi barang-barang yang digunakan itu memang benar-benar difokuskan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ataupun dalam rangka penelitian seperti itu. Selanjutnya ada importirnya. Nah, importirnya ini ada 4 yang bisa mengajukan. Kalau yang tadi subjek fasilitasnya 3 yang dapat diberikan, namun importirnya ada 4. Ada perguruan tinggi, kemudian ada langsung diimpor oleh perguruan tinggi maksudnya, ataupun bisa langsung diimpor oleh kementerian atau lembaga pemerintahan, ataupun bisa langsung diimpor oleh badan usaha, ataupun menggunakan pihak ketiga yang nanti akan saya jelaskan menggunakan kontrak di situ. Ada kontrak apabila pihak ketiga ingin melakukan importasi. Untuk asal barangnya sendiri dapat dilakukan pengirimannya itu yang pertama dari luar negeri. Jadi barang itu harus memang berasal dari luar negeri atau luar daerah pabean kalau di dalam eh, bea cukainya. Kemudian bisa berasal dari tempat penimbunan berikat, bisa berasal dari kawasan ekonomi khusus, bisa juga berasal dari kawasan bebas, ataupun bisa berasal dari barang eks fasilitas pembebasan. Next. Nah, sumber perolehan barang. Dalam PMK 200 ini diatur itu ada 2 sumber perolehan barangnya. Yang pertama itu menggunakan pembelian, yang kedua itu menggunakan hibah, hibah barang. Nah, ini yang sepertinya mungkin agak teknis ya. Persyaratan dokumen. Tadi kita sudah menjelaskan apa saja, siapa saja yang bisa mendapatkannya itu di subjek, kemudian barangnya apa aja itu objeknya, dan ini adalah persyaratan dokumennya untuk skema pembelian ataupun hibah. Yang pertama itu ada surat permohonan dan biasanya dilampirkan dengan rincian barang pada surat permohonannya. Apabila dia perguruan tinggi, itu yang mengajukannya wajib dari perguruan tinggi itu pejabat paling rendah setingkat dekan. Namun apabila kementerian lembaga, itu pejabat paling rendah setingkat eselon 2 atau pimpinan tinggi pratama. Sedangkan apabila badan usaha yang ingin melakukan pengajuan fasilitas itu harus dari pimpinan badan usahanya atau direksi. Jadi ada 3 yang berdasarkan subjek fasilitas yang sempat dijelaskan di awal tadi. Ini untuk surat permohonan yang melakukan penandatangannya. Kemudian next. Nah, apabila tadi saya sudah menjelaskan ada 2 skemanya menggunakan pembelian atau hibah. Jika pembelian yang dipersyaratkan selain surat permohonan, yang pertama ada surat rekomendasi, kemudian ada kopi dokumen pembelian, ada fotokopi DIPA atau semacamnya jika menggunakan APBN atau APBD, dan yang keempat ada perjanjian atau kontrak yang menyebutkan di dalam kontrak itu ada klausul bahwa harga barang di dalam kontrak tidak meliputi pembayaran bea masuk dan PDRI jika pengadaannya itu oleh pihak ketiga. Jadi apabila contoh misalnya dari universitas berkontrak dengan importir dan importirnya misalnya dari PT A ingin melakukan importasi barang dan dia berkontrak dengan universitas, nah di dalam kontrak itu wajib ada klausul bahwa harga barang tidak meliputi pembayaran bea masuk dan PDRI-nya. Seperti itu. Jadi di dalam kontrak juga itu
menyebutkan yang berkontrak dari pihak universitas dan ditandatangani oleh biasanya pimpinan dari perusahaan atau PT yang menjadi importirnya. Dan juga di dalam kontrak lazimnya itu ada daftar rincian barang yang akan diimpor di dalam kontrak. Itu termasuk jumlah, jenis satuan, ada perkiraan nilai barang di dalam kontrak, dan ada negara asal, dan pelabuhan pemasukan dan fungsi penggunaan barang. Next. Nah, skemanya tadi ada dua. Yang pertama sudah saya jelaskan tadi, jika pembelian persyaratannya apa saja. Yang kedua ada hibah dalam bentuk barang. Itu yang pertama juga harus dilengkapi dengan surat rekomendasi. Kemudian ada surat keterangan dari pemberi hibah berupa gift sertifikat atau surat perjanjian kerjasama. Dan oh iya, untuk gift sertifikat sendiri baiknya dijelaskan secara tersurat ya di situ siapa yang memberi hibah kepada siapa. Contoh dari Korea misalnya memberikan hibah kepada Universitas A, itu baiknya sih wajib ditulis di situ. Misalnya pemerintah Korea donate to Universitas A, dan di situ dilampirkan apa saja barang yang akan dihibahkan. Jadi surat rekomendasi tadi, surat keterangan hibah itu daftar barangnya selaras dengan surat permohonan. Jadi apabila di permohonannya itu daftar uraian barangnya contoh berupa reagen A. Nah, daftar rincian barang di rekomendasi juga harus reagen A, kemudian di gift sertifikatnya juga reagen A, dan didukung oleh invoice seperti itu biasanya. Dan apabila juga menggunakan importasinya oleh pihak ketiga, harus tetap ada juga perjanjian atau kontrak yang menyebutkan bahwa harga barang tidak meliputi biaya masuk dan PDRI-nya. Next. Nah, tadi dijelaskan ada surat rekomendasi. Siapa saja sih yang boleh menandatanganinya? Kalau dia perguruan tinggi negeri, itu yang menandatangani surat rekomendasinya berasal dari rektor atau pejabat eselon 2 yang ditunjuk oleh rektor. Jadi kalau misalnya rektornya berhalangan, yang bisa melakukan penandatangannya adalah pejabat eselon 2, dilengkapi dengan surat penunjukan dari rektor. Apabila dia perguruan tinggi kedinasan, itu yang menandatangani adalah pejabat eselon 2 atau pimpinan tinggi pratama dari kementerian lembaga pembina perguruan tinggi kedinasannya. Perguruan tinggi kedinasan itu seperti mungkin IPDN ya, dan lainnya. Kemudian ada perguruan tinggi swasta, yaitu yang menandatangani surat rekomendasi itu Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, pembina perguruan tinggi swasta. Sedangkan tadi ada 3. Untuk kementerian lembaga tidak disyaratkan untuk surat rekomendasi. Jadi dari 3 subjek fasilitas yang bisa mendapatkan itu, yang wajib surat rekomendasi hanya perguruan tinggi dan badan usaha. Namun untuk badan usaha sendiri, itu yang menandatanganinya adalah pejabat eselon 2 atau pimpinan tinggi pratama dari Kementerian Perindustrian biasanya, atau kementerian lain pembina badan usaha terkait. Jadi apabila perusahaannya bergerak di bidang, misalnya untuk penelitian di bidang perkebunan, mungkin ada kementerian yang membawahi perkebunan seperti itu. Dan itu harus ada surat rekomendasi dari kementerian yang ditangani oleh eselon 2. Dan kami juga mengharapkan di dalam surat rekomendasi itu ada klausul bahwa barang yang diimpor itu belum terpenuhi diproduksi di Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua, walaupun sudah terproduksi, barang belum memenuhi spesifikasi. Dan yang ketiga, persyaratannya adalah walaupun barang tersebut sudah diproduksi di Indonesia, namun belum mencukupi untuk kebutuhan, jadi jumlahnya terbatas. Nah, itu diklausal pada surat rekomendasi pada badan usaha. Nah, untuk barang yang terkena lartas sebenarnya tidak dipersyaratkan saat permohonan,
namun tetap dipersyaratkan ketika saat importasi barang. Nah, yang di awal tadi saya bilang bahwa untuk importasi barang sendiri sebenarnya ada dua, terkait lartas dan fiskalnya. Kalau yang saya jelaskan ini yang terkait fiskalnya. Cuman untuk lartasnya, mungkin di slide selanjutnya, next, itu bisa diketahui dari mana. Biasanya dapat dicek dari portal INSW terlebih dahulu. Seperti yang ada di layar, dari situ, dari Bapak Ibu dapat mungkin eh, mengecek barangnya kan yang tahu dari pemilik barang ya. Jadi di situ bisa memasukkan uraian barangnya dan dilihat masuk ke kode HS yang mana, seperti itu. Namun biasanya dari pihak importir yang sering melakukan importasi barang biasanya sudah paham mengenai HS code ini. Namun apabila ada kendala terkait belum mengetahui bagaimana menentukan HS code, bisa ditanyakan mungkin ke kelainan informasi kami, seperti itu. Nah, ini contohnya, di situ ada izin yang harus dipenuhi pada bagian bawah, izin edar alat kesehatan diagnostik in vitro. Jadi di situ ada perizinan dari Kementerian Kesehatan yang harus dipenuhi. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu melakukan importasi barang, ini penting juga untuk diketahui bahwa barang Bapak dan Ibu ini apakah masuk lartas atau tidak, seperti itu. Next. Nah, proses permohonannya sendiri saat ini itu ada manual dan otomasi. Namun untuk PMK 200 ini belum terimplementasi untuk otomasinya. Jadi masih manual dan itu kalau di aturan PMK-nya itu 3 hari kerja, namun kami coba biasanya sebelum 3 hari kerja, apabila dokumennya tetapi sudah diterima dengan benar dan lengkap. Jadi kan apabila Bapak Ibu kadang memasukkan dokumen, kami mohon maaf kalau misalnya ada sedikit revisi, nah itu belum terhitung. Jadi terhitungnya ketika dokumennya sudah kami terima dengan benar dan lengkap. Tapi biasanya kami akan mengasistensi apabila Bapak Ibu ada kesulitan dalam misalnya mendraft suratnya atau persyaratan apa saja yang masih bingung bisa ditanyakan terlebih dahulu sebelum mengajukan ke kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta. Nah, itu masih diajukan secara manual ke loket Gedung B di kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, kemudian akan diproses melalui aplikasi kami yaitu satu Kemenq. Apabila nanti sudah terbit itu melewati kepala seksi, kepala bidang dan sudah ditandatangani oleh kepala kantor akan disampaikan kepada penerima fasilitasnya. Seperti itu. Nah, untuk ketentuan perubahannya, sebenarnya ini adalah case apabila terjadi misal kesalahan tulis atau kesalahan ketik, atau misalnya dari Bapak Ibu ada terdapat perubahan data dari yang bersangkutan. Itu dapat dirubah, namun persyaratannya harus dilakukan sepanjang pemberitahuan pabeannya belum mendapatkan nomor pendaftaran atau nopen dan masih dalam jangka waktu pengimporan. Seperti itu. Kemudian untuk penyelesaian barang eks fasilitas ada 3, dipindah tangankan, diekspor kembali, dan dimusnahkan. Next. Nah, untuk ketentuan diekspor kembali itu dalam jangka waktu 2 sampai 5 tahun baru dapat diekspor kembali. Namun untuk dipindah tangankan bisa dalam jangka waktu 0 sampai 2 tahun. Tidak boleh dipindah tangankan, ada kecualinya. Kecuali barang tidak layak pakai atau dia force majeure atau dipindah tangankan ke pihak lain yang menerima fasilitas pembebasan juga. Apabila dia barangnya lebih dari 2 tahun, 2 sampai 5 tahun, itu dapat dipindah tangankan dengan cara membayar bea masuk, cukai dan PDRI-nya, atau dapat juga dibebaskan jika dipindah tangankan kepada penerima fasilitas pembebasan. Apabila dia di atas 5 tahun, dapat dipindah tangankan dengan cara membayar bea masuk, cukai dan PDRI-nya, kecuali kendaraan bermotor. Nah, untuk penyelesaian dengan cara dimusnahkan, itu untuk jangka waktu barang 0 sampai 2 tahun, itu tidak boleh dimusnahkan kecuali dia force majeure. Namun bisa dimusnahkan apabila barang sudah berada di
rentan waktu lebih dari 2 tahun. Untuk tata laksana pemindahan ekspor kembali dan pemusnahan barang ini yang telah dicatat sebagai BMN milik eh, perguruan tinggi atau kementerian dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang milik negara. Nah, untuk permohonannya sendiri tadi, pembebasan bea masuknya diajukan oleh 3 entitas, perguruan tinggi, kementerian lembaga, atau badan usaha. Yang kedua ada perubahan keputusan Menteri Keuangan diajukan oleh perguruan tinggi, kementerian atau lembaga dan badan usaha, dan izin penyelesaian kewajiban pabeannya juga diajukan oleh perguruan tinggi, kementerian, lembaga, dan badan usaha. Nah, monitoring dan evaluasi. Jadi monitoring dan evaluasi sendiri dapat dilaksanakan oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan dan juga dari Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Soekarno-Hatta. Dan apabila ada indikasi penyalahgunaan fasilitas, dari kantor berhak untuk merekomendasikan audit dan rekomendasi penelitian lainnya oleh unit pengawasan. Dan semoga tidak terjadi apabila ditemukan tidak digunakan sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas, maka wajib membayar bea masuk, cukai dan PDRI, dan dikenakan sanksi administrasi lainnya. Dia next. Nah, ini contoh PIB apabila mengajukan menggunakan pemberitahuan impor barang. Dan itu untuk kode fasilitasnya sendiri adalah 16. Di situ ini contoh untuk PIB-nya. Next. Nah, mungkin ini yang sering terjadi revisi ya, seperti itu. Ataupun ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Itu biasanya ada pada surat permohonan. Yang pertama itu bukan ditandatangani oleh yang berhak. Maksudnya tidak sesuai dengan ketentuan tadi. Misalnya seperti badan usaha yang harusnya tanda tangan surat permohonan kan dari pimpinannya. Misalnya yang menandatangani adalah stafnya. Nah, itu tidak kami terima karena tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian ada juga tanda tangan yang sampai ke kami itu biasanya berupa scan-scanan apabila dia tanda tangan basah. Nah, itu yang wajib disampaikan adalah tanda tangan yang aslinya. Tapi apabila dia barcode, itu tidak apa-apa untuk di-print asal ya baiknya sih berwarna ya, jangan bentuk fotokopian walaupun dia bentuknya barcode seperti itu. Kemudian juga eh, kadang dalam surat permohonan itu ada tujuan penggunaan barangnya. Nah, itu baiknya dirinci bahwa di dalam tujuan penggunaannya itu ada klausul bahwa digunakan untuk penelitian dan pengembangan pengetahuan. Misalnya untuk misalnya mengembangkan teknologi hibridasi misalnya seperti itu. Ada klausul penelitian di situ pada surat permohonannya, pada surat tujuan di poin tujuannya. Kemudian juga yang sering jadi masalah ini agak-agak typo. Nah, itu mohon apabila mengajukan harap dilihat kembali, semoga tidak typo karena biar segera dapat diproses. Dan biasanya pada surat permohonan itu daftar barang yang ada di permohonan, yang ada di rekomendasi, yang ada di invoice, dan dokumen pembelian itu beda-beda narasinya. Baiknya disamakan, misalnya yang ada di dalam kontraknya itu barangnya berupa, misal contoh mobil Formula One berwarna merah. Nah, baiknya di surat permohonan dan surat rekomendasi juga dituliskan mobil Formula One berwarna merah sesuai dengan kontrak. Jadi eh, ada keseragaman di semua berkasnya. Nah, kemudian yang kedua ada daftar rincian barang tadi. Ada juga kadang yang tidak mencantumkan harga barang pada surat permohonan. Kemudian tidak mencantumkan satuan barang dan pelabuhan bongkarnya. Dan harga barang kadang berbeda. Misalnya yang dipermohonkan itu 60.000 dolar, tapi kadang di invoice-nya 50.000 dolar. Nah, itu kan jadi eh, apa ya? Jadi ambigu di kaminya. Baiknya itu semua data untuk uraian barang, untuk invoice itu seragam untuk
uraian, satuan barang, dan harga barangnya. Dan juga pernah juga menemukan case kadang belum ada surat rekomendasi. Misal dari badan usaha mau mengajukan, harusnya yang tadi ada surat rekomendasi dari kementerian yang membinanya atau kementerian terkait, mereka hanya mengajukan misalnya surat permohonan aja tanpa surat rekomendasi. Nah, itu belum bisa kami proses karena di persyaratannya itu harus ada surat rekomendasi. Kecuali untuk kementerian dan lembaga yang tidak perlu surat rekomendasi. Nah, juga kadang rekomendasi bukan berasal dari unit yang seharusnya mengeluarkan rekomendasi. Contoh tadi misalnya dari perguruan tinggi yang seharusnya menandatangani surat rekomendasi adalah rektor atau eselon 2 yang ditunjuk oleh rektor, tapi ternyata yang menandatangani adalah dekan. Yang seharusnya dekan yang menandatangani surat permohonan. Nah, itu yang kadang eh, agak miss di situ. Yang harusnya tadi surat permohonannya di tanda tangan dekan, surat rekomendasi di tanda tangan rektor, tetapi dua-duanya rekomendasi dan permohonan di tanda tangan dekan. Nah, itu perlu atensi. Nah, kemudian ada importir, misalnya pemilik barangnya masih atas nama perorangan. Nah, ini kalau di aturan PMK 200-nya masih belum mengakomodir untuk perorangan. Jadi entitas yang bisa mendapatkan tadi ada tiga, perguruan tinggi, kementerian lembaga, dan badan usaha. Seperti itu. Next. Oh yes. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan eh, kepada Mbak MC. Apakah ada cara pertanyaan atau seperti apa? Pak. Kami sampaikan berikutnya, Pak. Langsung ke ini. Wah, bermanfaat sekali ya penyampaian materi pintar kepabeanan kita hari ini. Nah, gimana nih? Dari penyampaian materi tadi, dari Bapak dan Ibu peserta pintar kepabeanan, mungkin masih ada hal yang ingin ditanyakan, atau masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut? Silakan langsung raise hand jika ingin bertanya secara langsung, atau dapat bertanya pada kolom chat. Kami persilakan kepada Bapak Dian Hendi untuk dapat mengaktifkan mikrofonnya dan bertanya secara langsung kepada narasumber. Oh, selamat pagi. Perkenalkan saya Dian dari LPPT UGM. Mau tanya terkait ini Pak Pandu. Semoga ini nanti materinya bisa di-share ke kami ya Pak, karena itu sangat bermanfaat. Mungkin kami bisa pelajari lagi untuk lebih paham dalam prosesan eh, eh, pembebasan biaya dan juga untuk barang penelitian. Jadi kalau ada ini Pak, jadi ada barang yang kita mendapatkan UGM itu mendapatkan hibah yang dimana kita berkontrak dengan vendor dari Indonesia, dimana kan itu untuk nilainya kontrak itu dalam rupiah ya Pak. Nah itu untuk pembebasan biaya permohonan biaya biaya dan juga untuk barang penelitian itu apakah karena kan invoice-nya itu kami membelinya ke vendor Indonesia yang akan diimpor. Nah, itu apakah kami bisa memproses untuk barang supaya dapat bebas? Karena kalau alasan dari kebetulan itu adalah hibah EDP, jadi dari Fikti dan bisa meminta untuk bebas biaya dan cukai. Nah, itu untuk harga yang kita cantumkan itu yang mana ya, Pak ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami silakan kepada narasumber, Bapak Pandu, untuk menjawab pertanyaan. Izin baik Bu. Berarti kalau saya konfirmasi ini dari pihak UGM ya Bu ya, berkontrak dengan vendor yang ada di Indonesia Bu ya. Ah, ah. Dan vendornya ini apakah yang melakukan importasi barangnya Bu?
Iya Pak, yang melakukan importasi barang. Tapi untuk Ya, barang yang akan digunakan untuk UGM seperti itu. iya. Berarti dalam pengajuannya nanti pihak UGM berkontrak dengan misalnya vendornya ini perusahaan PT berarti Bu ya. Ya, PTA Misalnya gitu. Ya, PTA betul. misalnya. Ya. Dan itu yang PTA-nya yang lakukan importasi seperti itu Bu ya. Ah, jadi bisa Bu dilakukan tadi yang saya sudah jelaskan Bu. Jadi apabila importirnya dari pihak ketiga itu dapat menggunakan kontrak di mana di mana di dalam kontraknya ada klausal bahwa harga barang tidak termasuk bea masuk dan PDRI Bu di klausal itu, di klausal perpajakannya. Jadi monggo tetap diajukan oleh UGM, tapi di situ ditulis importirnya adalah PTA dan Ibu untuk sumber perolehan barangnya apa Bu kalau boleh tahu tadi? Maaf Bu, agak nggak kedengaran Bu. Dari Sumber hibah, dari hibah EDB Dikti. Jadi UGM mendapat hibah. ah, Nah, hibah dana Bu ya, ini atau ya hibah hibah barang? dana, Oh, hibah hibah dana. dana, hibah dana. Ya, Nah, betul. hibah dana itu kan masuk UGM Bu ya. Di UGM-nya itu Ya, ada dokumen hitam di atas putihnya nggak Bu? Maksudnya masuk ke dalam dana UGM nggak dana hibah itu? eh, nanti sebanyak saya pastikan berarti harus Ya, ya berarti uang apakah ah, uang itu kalau dalam bentuk ini Pak jadi RK kalau anggarannya itu tetap di kan biasanya ada RKT yang di ya dikti ya yang untuk biasanya dalam bentuk nah RKT seperti itu kan, RKAT ya ada seperti bentuk itu. RKT seperti itu. Mm-mm. Nah, itu boleh dilampirkan juga, Bu. Jadi nanti Oh ketika ya, Ibu mengajukan, itu yang pertama ada surat permohonan yang ditandatangani dekan, yang kedua ada ya, surat rekomendasi dari rektor, kemudian yang oke, ketiga itu ada dokumen perolehan tadi, Bu, yang RKAT apabila tadi ada ya, eh, hibah dana kan berarti dari UGM. ya. Kemudian yang keempat ada kontrak dengan pihak Mm-mm. yang Dengan pihak akan, ketiga pihak ya, PT pihak ya, ketiga yang akan melakukan importasi barang tersebut. Dengan di dalam kontrak itu wajib ada klausal bahwa harga barang tidak termasuk bea masuk dan PDRI-nya, beserta di dalam kontrak itu ada uraian barang yang diimpor. ya Jadi betul, lazimnya kan kalau di dalam kontrak ada daftar uraian barang Bu ya, uraian ya barang apa betul. yang mau diimpor. Nah itu sampaikan dan juga dokumen persyaratan lain boleh dilampirkan ke kami juga berupa invoice Bu. Invoice juga disampaikan. Jadi ada 5 itu tadi Bu. Mungkin Betul. sebagai eh, dokumen untuk diajukan seperti itu Bu. Oke, baik Pak Pandu. Terima kasih Siap, penjelasannya. siap. Baik, sama-sama Bu. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya dan terima kasih Bapak Pandu untuk jawabannya. Untuk penanya selanjutnya, apakah ada? Silakan raise hand. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, silakan langsung mengaktifkan mikrofonnya. Silakan Bapak Sandi. Saya pagi Pak Ibu, saya ingin menanyakan pertama terkait memasukkan dokumen ini ketika di BC Suta itu kan manual ya. Nah, mungkin agak perbedaan, tapi saya ingin nanya apakah di laut manual juga atau sudah bisa otomasi? Yang pertama. Yang kedua, di gift sertifikat itu dicantumkan secara detail barang dan kegunaan dan harganya. Itu disamakan dengan yang nanti permohonan diajukan itu. Detail barang, harga, dan di MOU-nya, apakah itu harus sama juga yang untuk di permohonan nanti? Detail barang, harga, baik itu aja cukup.
Ini langsung jawab MC atau bagaimana? Ya, benar. Oh, langsung jawab. Oke. Terima kasih Pak Sandito ya di sini Pak. Izin. Dari mana Pak kalau boleh tahu Pak? Saya dari PT Aneka Trans Persada. Oke, dari PT Aneka Trans. Ya, yang ditanyakan tadi yang pertama dokumen yang diajukan ke kantor ya Pak ya, sama tidak Iya, dengan betul. apabila menggunakan laut. Laut ini maksudnya Tanjung Priuk ya Pak, kalau saya tangkap Iya, ya. betul. Untuk saat ini memang di Suta masih manual Pak, karena kalau di Priuk sendiri uh, mereka memang ada aplikasi sendiri Pak, aplikasi Slim ya kalau nggak salah kalau pernah aplikasi Slim. Nah, tapi kalau untuk di Suta sendiri, kami coba bantu paralel sih Pak, kalau misalnya memang barangnya urgent, tapi baiknya sih sebelum barangnya sampai atau tiba di Indonesia, itu baiknya berkas administrasi atau persyaratannya itu diselesaikan terlebih dahulu yang terkait kebijakan fiskalnya ini, terkait pembebasannya ini. Jadi memang sampai saat ini masih manual Pak, ke loket B Pak untuk disampaikan. Nanti akan kami naikkan itu menggunakan aplikasi dari kami sendiri satu Kemenq yang ditandatangani nanti oleh kepala kantor. Itu jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, apabila gift sertifikatnya itu apakah harus disamakan uraian barang dan lain-lainnya dengan permohonan? Iya Pak, baiknya seperti itu. Jadi apabila dia menggunakan skema hibah yang menggunakan gift sertifikat, uraian barang yang tercantum dalam gift sertifikat itu baiknya sama dengan yang diajukan permohonan. Jadi selaras antara dokumen pembebasan, dokumen permohonan, dokumen rekomendasi, gift sertifikat, dan invoice itu baiknya semua nama uraian barang, jumlah barang, satuan barang, dan fungsi serta nilai barangnya itu sama, dicantumkan. Di seluruh dokumennya seragam, jadi tidak ada perbedaan. Pun begitu dengan kalau misalnya sudah ada gift sertifikat, nggak perlu MOU sih Pak sebenarnya Pak. Jadi cukup gift sertifikat aja, seperti itu. Mungkin itu Pak, ada yang masih dibingungkan Pak? Baik, sedikit lagi Pak. Terkait permohonan ini, kan kita ada di kementerian ya Pak. Ada hibah. Itu penandatangannya itu minimal eselon 2 ya Pak. Untuk mengajukan permohonan itu. Ini entitas yang mengajukannya dari mana Pak? Tadi kan ada. Oh, ke perguruan tinggi. Oh, perguruan tinggi. Kalau yang saya jelaskan tadi yang mengajukan permohonannya yang tanda tangan minimal dekan untuk permohonan, Oh, dekan ya. namun rekomendasinya, dari rektor. Kalau direktur bisa Pak. Tadi minimal setingkat dekan. Kalau misalnya direktur itu apakah setingkat dekan atau Oh, ya. tidak di situ Baik. ya? Minimalnya setingkat dekan kalau untuk surat permohonan. Lagi Pak. Baik Pak, cukup. Terima kasih. Semoga terjawab Pak ya. Terima kasih kembali Terima kasih. untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak Sandi untuk pertanyaannya dan Bapak Pandu untuk jawabannya. Untuk berikutnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan raise hand. Selanjutnya, pertanyaan akan kami bacakan dari kolom chat ya, Bapak Ibu. Baik, Pak Pandu, untuk pertanyaan pertama. Dalam hal pembebasan masuk untuk barang berupa penelitian, apa saja kategori yang termasuk dalam bagian penelitian? Dan apa yang dimaksud dengan fasilitas pembebasan barang untuk penelitian dan pengembangan? Berarti ini tadi terkait definisi ya, kalau saya tangkap. Nah, untuk yang termasuk ke dalam barang-barang penelitian tadi ya barang atau bahan ya, karena kadang ada juga berupa reagen yang masuk sebagai penelitian. Nah, itu memang yang benar-benar digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian seperti itu. Jadi bukan untuk diperjualbelikan. Jadi memang benar-benar diberikan fasilitas ini untuk bahwa akan melakukan penelitian misalnya di universitas,
ataupun dari kementerian lembaganya, ataupun dari badan usaha tadi yang melakukan penelitian gitu. Baik, terima kasih Bapak Pandu untuk selanjutnya. Berapa lama izin yang diberikan untuk pembebasan tersebut dan dokumen apa saja yang diperlukan? Syarat dan prosesnya seperti apa? Iya, untuk jangka waktu yang izin diberikan itu adalah 1 tahun sejak diterbitkannya surat keputusan Menteri Keuangan. Dan untuk persyaratannya yang seperti yang dijelaskan, apabila dia pembelian, itu harus ada surat permohonan, rekomendasi, kemudian DIPA atau dokumen pembelian, dan invoice, dan kontrak apabila eh, dilakukan oleh pengadaannya oleh pihak ketiga. Sedangkan untuk hibah harus ada surat permohonan, rekomendasi, surat hibah, dan bisa juga ditambahkan dengan dokumen persyaratan lain invoice seperti itu. Dan kontrak apabila dia berkontrak yang mengadakannya juga pihak ketiga. Pertanyaan yang ketiga, jika pengajuan fasilitas PMK 200 sumber dayanya non-DIPA, maka apa pengganti dokumennya ya, Pak? Jika tidak ada dokumen rincian kertas kerja dan DIPA. Ya, mungkin ini yang mirip ditanyakan dengan penanya yang pertama tadi Budian ya dari UGM yang mendapatkan hibah misalnya dari luar. Nah, itu bisa nggak dibuktikan dengan dokumen perolehannya seperti itu. Misal seperti ada dana hibah dari pihak luar, apakah ada berkas yang menjadi dasar itu sebagai untuk sumber perolehan untuk pembelian barangnya. Seperti itu. Jadi apabila juga dia tidak berasal dari LIPA, tadi kita juga buka opsi untuk menggunakan hibah, ada gift sertifikat yang perlu dipersiapkan seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Pandu. Untuk pertanyaan keempat, proses barang, proses barang demo atau pameran seperti apa? Barang demo atau pameran ya. Mungkin ini agak sedikit di luar pembahasan ini ya. Tapi coba akan saya jawab secara umum ya. Karena untuk barang demo sendiri itu kan beda ya dengan barang penelitian ya. Dan untuk barang demo sendiri itu fasilitas umumnya digunakan adalah impor sementara sesuai dengan PMK nomor 178 tahun 2017 yang diubah menjadi PMK 106 tahun 2019. Yang pada prinsipnya barang tersebut diimpor untuk digunakan sementara dan wajib diekspor kembali setelah selesai kegiatan dan biasanya hal tersebut menggunakan jaminan tunai atau jaminan tertulis seperti itu. Nanti mungkin yang bertanya terkait barang demo ini bisa bertanya langsung ke bagian lain informasi yang bagian terkait impor sementara seperti itu kali ya. Mungkin Untuk itu pertanyaan nomor jawaban. 5 ya Pak. Mm-mm. Selamat pagi, izin tanya terkait pengawasan untuk barang yang mendapat fasilitas pembebasan setelah barang sudah dikeluarkan dari kawasan pabean. Bagaimana mekanismenya, pengawasannya, dan jangka waktunya berapa lama? Terima kasih. Untuk terkait pengawasannya ya dan monitoringnya itu bisa dilakukan oleh kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta apabila melewati Bea Cukai Soekarno-Hatta masuk barangnya. Jadi eh, diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi kami mendatangi pihak yang mendapatkan fasilitas tersebut dan kami melakukan rekonsiliasi data. Apakah memang benar barang yang kami berikan fasilitas pembebasan ini benar-benar digunakan oleh misalnya kayak perguruan tinggi atau memang benar-benar digunakan untuk penelitian atau tidak. Nah, itu kami bisa berkunjung untuk melakukan monitoring dan evaluasi ke pihak atau entitas yang mendapatkan fasilitas ini. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan ke-6,
Mau make sure aja jika barang impor untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk HS kodenya terkena lantas impor, apakah dokumen lantas impornya harus dipenuhi sebelum barang tiba atau dikecualikan dikarenakan barang untuk keperluan penelitian? Yang ini terkait lartas ya, yang tadi ketentuan impor pastinya. Kalau misalnya barangnya terkena lartas, ada kemungkinan harus tetap memenuhi persetujuan lartasnya sesuai dengan HS code-nya. Jadi sebelum proses clearance, kami harapkan apabila barang yang sudah dilihat, oh ini ada lartas, itu wajib dipenuhi dulu, Bapak Ibu, lartasnya. Jadi biar proses clearance-nya itu tidak terhambat ketika masuk ke dalam sistem untuk proses clearance-nya. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan ke-7, Bapak Pandu. Selamat siang, izin bertanya, apakah ada nilai maksimum dan atau minimum dalam pengajuan permohonannya? Kalau nilai minimum kayaknya nol seperti itu ya, maksudnya nggak ada harga barangnya. Kayaknya yang mungkin yang dimaksud nilai maksimum kali ya, yang biasanya. Tidak ada, tidak diatur berapapun nilai barangnya. Yang penting biasanya sebuah barang itu tetap memiliki nilai kan, jadi tetap dicantumkan berapapun harganya. Seperti itu. Jadi tidak ada batasan maksimum minimum untuk nilai barang. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dan yang terakhir, izin bertanya dengan Alfa dari PT Astra Honda Motor. Pembebasan ini bisa dilakukan dengan menggunakan impor bisa. Bila bisa, bagaimana prosesnya saat pengajuan PIB untuk mendapatkan fasilitas ini? Terima kasih. Dan PT Astra dilakukan menggunakan impor biasa. Oke. Bisa menggunakan PIB, namun yang perlu dipastikan kembali ya sebelum mengajukan permohonan ini, yang pertama PT Astra apakah masuk ke dalam kategori eh, fasilitas? Iya ya, badan usaha ya kalau dalam perusahaan. Nah, yang kedua harus menyiapkan surat rekomendasi tadi dari kementerian atau lembaga yang membawahi PT Asra apabila ingin mengajukan permohonan ini. Jadi misal tadi dari perusahaan, contoh perusahaan yang bergerak di bidang obat-obatan. Nah, itu harus ada biasanya rekomendasinya dari Kemenkes, dari eselon 2-nya. Nah, bisa tidak dipenuhi dan rekomendasi dari Kemenkes sendiri itu harus tadi persyaratannya barangnya yang pertama belum diproduksi di Indonesia. Yang kedua, barang itu sudah diproduksi namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, barang sudah diproduksi di Indonesia namun jumlahnya belum memenuhi. Seperti itu. Jadi, bisa saja, monggo untuk apabila persyaratannya sudah lengkap, monggo untuk diajukan dan dapat menggunakan PIB seperti itu. Untuk badan usaha ya berarti dalam hal ini. Baik, Bapak Pandu, untuk pertanyaan terakhir. Mau tanya, jika perusahaan kami ingin melakukan impor untuk penelitian atau pengembangan dan barang tersebut, statusnya pinjam dari luar negeri yang akan kami kembalikan setelah penelitian selesai. Nah, pada saat impor, apakah kami mengajukan lewat mekanisme impor barang penelitian dan barang impor sementara atau bagaimana? Ini kalau saya lihat sih ada yang perlu saya highlight, ini akan dikembalikan ya. Akan dikembalikan. Nah, kalau untuk barang yang akan dikembalikan itu jadi kalau untuk fasilitas pembebasan ini itu barangnya akan menjadi milik, bukan dipinjamkan seperti itu. Jadi mungkin informasi lebih lanjutnya dapat ditanyakan kepada layanan informasi, namun yang saya lihat ini menggunakan impor sementara karena barangnya akan dikembalikan lagi ke luar negeri seperti itu. Jadi skemanya mungkin yang dapat digunakan adalah impor sementara. Seperti itu. Kecuali memang barangnya dihibahkan untuk penelitian dan tidak dikembalikan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Pandu untuk jawabannya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah masih ingin menanggapi? Sudah cukup ya?
Bapak, Ibu, dan para hadirin, karena keterbatasan waktu yang telah disediakan, kami mohon maaf belum bisa memberikan kesempatan pada penanya lainnya untuk bertanya. Semoga semua pertanyaan yang telah dijawab tadi dapat mewakili pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ya. Sebelum kami menutup acara ini, kami mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengikuti post-test melalui tautan yang akan ditampilkan berikut ini. Untuk pengerjaan post-testnya dapat langsung dimulai dari 3, 2, 1. Selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi feedback melalui tautan yang saat ini ditampilkan pada layar dan juga akan kami bagikan melalui kolom chat. Feedback yang Bapak Ibu berikan sangat berarti bagi kami sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi berikutnya. Sebagai informasi, materi sosialisasi ini dapat diunduh setelah Bapak Ibu mengisi presensi dan feedback secara lengkap. Untuk pengisian feedback, kami memberikan waktu selama kurang lebih 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, mohon ditunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Untuk feedbacknya. Bisa dicek kembali, Bapak Ibu.
Baik, dengan berakhirnya waktu pengerjaan podcast dan feedback, berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, kami mengingatkan untuk mengisi link feedback yang dapat diakses pada tautan serbaguna pada kolom chat untuk mengunduh materi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta Pintar Kepabeanan dan juga narasumber kita hari ini, Bapak Pandu Tahtadilika, yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa bagi kita semua. Kami selaku panitia juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama acara ini berlangsung. Saya Afifah selaku MC pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggumu sudah. Tetaplah pada pendirian semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua. Pemuda, mengapa wajahmu tersirat dengan pena yang bertinta belang? Jaminan tindakan akan perpecahan. Bersihkanlah noda bersama. Masa depan yang akan tiba menuntut bukannya nuansa yang selalu menampilimu, pemuda. Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua. Pemuda-pemudi teguh berdiri, tegas mengawasi tanpa henti. Garda terdepan lindungi negeri, gegas melayani bumi pertiwi. Siap lepas landas melewati batas Bea dan Cukai Soekarno-Hatta
jiwa korsa menuju asa. Oh, masa depan yang akan tiba, menuntut bukannya nuansa yang selalu